ditambah lagi 8,4. Jadi totalnya 14,5. Salah kalau dibilang. Malah melebihi ekspektasi tuh IKN. Ya, tapi jadi menganggap mungkin 100 hari itu bisa disulap jadi. Semua itu kan perlu proses Bang Karni. Jadi tidak, ini bukan pemerintah, itu bukan tukang sulap Bang Dedi. Tetapi itu perlu proses dan ini 100 hari kita lihat. Nanti akan jelaskan. ya, nanti. Gitu aja. Jadi kalau menuntut pemerintah. Saya khawatirnya Bang Idrus yang ya, berpikir sulap menyulap itu justru pemerintah. Karena terlalu banyak kebijakan dibuat dalam waktu pendek. Justru Kalau kita hitung-hitung nih. Tuntutan anak-anak ini 13 Bang. Betul. 13 yang diminta dievaluasi dalam kebijakan yang dihasilkan dalam 100 hari. Ya, bahkan, jadi yang mimpi itu bukan rakyat, yang mimpinya ya pemerintah. Kita, bahkan kalau dari Partai Golkar itu mari kita evaluasi seluruh perjalanan reformasi ini Pak Mas Dedi. Jadi bukan hanya sekadar 100 hari tapi perjalanan reformasi. No. Kan Abang tadi kan seolah-olah anak-anak ini kan. Bukan. Tadi kan Abang seolah-olah bahwa mereka ini berharap pemerintah itu kayak Nabi Musa, semua jadi dalam semalam. Saya justru yang terjadi kebalikannya. Jadi bukan ini. Saya menghargai. Justru bagi kita, ini saya katakan sebagai mantan ketua pemuda masjid, biasa diajari berpikir positif. Maka apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini kita hargai. Gitu loh. Jadi ada mengatakan kenapa Indonesia gelap. Kita menghargai Indonesia gelap berarti ingin supaya pemerintah ini lebih sensitif lagi, lebih memperhatikan. Ya meskipun kata-kata gelap itu sebenarnya ya tidak gelap lah, masih cerah lah Mas Dedi. Gitu loh. Jadi kita nanti mereka jelaskan lah kenapa pilih Indonesia gelap. Enggak, gantian dong Bang Lu juga masa ngomong terus. Mungkin yang mereka maksud Indonesia gelap itu arahnya nggak jelas buat mereka. Bukan kayak PLN mati gelap gitu loh Bang. Aduh. Tapi kita positif aja melihat. Kita terima kasih berarti masih cinta kepada pemerintah. Kalau diciokin berarti itu sudah tidak cinta. Ya. Cara melihatnya kita gitu loh. Ya udah nanti Fidel. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Iya. Betul. Kondisi Indonesia gelap ini kenapa muncul narasi itu? Karena kami menilai saat ini akumulatif sebetulnya Bang. Kita melihat tidak hanya satu kebijakan saja tapi kita menilai ini adalah akumulasi. Persoalan-persoalan akibat kebijakan serampangan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ada mispersepsi, ada kemudian ketidaksinkronan antara apa yang dikatakan presiden, apa yang dikatakan oleh menteri ataupun pejabat publik lainnya yang akhirnya menimbulkan kebingungan bagi rakyat. Akhirnya muncul apa? Muncul ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga muncul amarah itu muncul, kemudian tajuknya adalah Indonesia gelap. Kalau bicara mengenai efisiensi anggaran, kami menilai bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal, Indonesia saat ini ya itu memang diperlukan jika memang tujuannya betul-betul memangkas hal-hal yang tidak perlu, kemudian menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Tapi di sini yang kami nilai justru efisiensi ini kok menyasar pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Harus menunggu kemudian ada protes dari rakyat, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat sipil, baru kebijakannya diganti. Itu kan bentuk tata kelola yang tidak baik gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan kepada pemerintah, itu yang pengen kita kritisi dan pengen kita evaluasi bersama, begitu. Boleh Pak.